Semangkuk bakso ini ternyata mirip dengan salah satu unit dalam tubuh kita, yaitu sel. Di dalam semangkuk bakso terdapat mangkuk yang bentuknya menyerupai membran sel. Kuah bakso diibaratkan dengan cairan sel atau sitoplasma. Kemudian, unsur-unsur penyusun bakso sama halnya dengan organel-organel yang ada di dalam sel. Semua komponen yang ada di semangkuk bakso ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi sehingga terciptanya rasa bakso yang lezat. Begitu pula dengan sel. Walaupun ukurannya kecil, sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam dan saling bekerja sama. Struktur dan organel sel. Berdasarkan keadaan intinya, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri, dan sel eukariotik yang memiliki membran inti, contohnya adalah sel jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Sel prokariotik. Pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagella, dan nukleot berupa RNA dan DNA sirkuler. Berbeda dengan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran sel. Eukariotik memiliki organel-organel sel yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, retikulum endoplasma, mitokondria, kompleks Golgi, nukleus, dan nukleolus. Penjelasan bagian-bagian sel. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma memiliki sifat selektif permeable, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid bilayer. Fosfolipid terdiri dari lapisan fosfat pada kepala dan lipid pada ekor. Terbentuk rangkap dan bersifat fluid atau dapat berubah-ubah bentuk dan posisi. Lapisan protein terdiri dari protein integral, protein perifer, saluran protein, glikogen, dan kolesterol. Bagian sel berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma memiliki sifat yang mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen utama dari sitoplasma terdiri dari sitosol, substansi genetik simpanan, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Selanjutnya, kita akan membahas organel-organel sel yang menempel pada sitoplasma. Organel pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromatin. Nukleus berfungsi mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik replikasi DNA, dan sintesis protein. Organel berikutnya retikulum endoplasma. RE merupakan penghubung membran inti ribosom dan badan Golgi yang terbentuk kantung pipi yang memenuhi sebagian sitoplasma. Retikulum endoplasma ada dua macam, yaitu RE halus dan RE kasar. Secara umum, fungsi RE adalah menyintesis lemak dan kolesterol sebagai alat transportasi antar molekul, menetralkan racun, dan menampung protein yang disintesis oleh ribosom yang terdapat di RE kasar. Selanjutnya, ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan RE yaitu RE kasar. Ribosom berfungsi menyintesis protein yang berguna untuk kegiatan metabolisme sel. Berikutnya yaitu kompleks Golgi atau badan Golgi. Kompleks Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Kompleks Golgi berfungsi menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma sebagai tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Organel terakhir adalah mitokondria yang terdiri dari membran luar,
membran dalam yang berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Krista berguna untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Matriks berfungsi sebagai tempat oksidasi asam lemak. Mitokondria atau the powerhouse of cell merupakan penghasil energi dan tempat berlangsungnya respirasi sel. Itulah organel pada sel eukariotik. Semua organel yang kita bahas tadi terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Apakah perbedaannya? Pada sel hewan terdapat organel khusus yaitu berupa lisosom, sentriol, vakuola yang berukuran kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki organel khusus yang berupa kloroplas, dinding sel, dan vakuola yang berukuran besar. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.